Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang saya muliakan, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan kaitannya dengan tradisi ngapati atau mitoni. Ngapati adalah tradisi selamatan ketika usia kandungan di dalam janin ibu hamil berusia 4 bulan. Sedangkan mitoni adalah selamatan ketika kandungan bayi di dalam rahim seorang ibu berumur 7 bulan. Kaitannya dengan itu perlu kita ketahui bahwa kita manusia ini hidup melalui beberapa tahapan, beberapa jenjang. Yang pertama, kita hidup pertama kali adalah di alam arwah. Yang kedua, kita hidup sesudah dari alam arwah, hidup di alam kandungan. Yang ketiga, sesudah dari alam kandungan, kita hidup jenjang selanjutnya adalah di alam dunia. Sesudah dari alam dunia, kita hidup di alam barzakh atau alam kubur. Sesudah dari alam kubur, kita nanti hidup di alam kelanggengan, alam kekal, yaitu alam akhirat. Artinya kita hidup ini melalui 5 tahapan alam. Yang pertama adalah alam arwah. Berapa tahun kita di alam arwah? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Kita 100 tahun, 50 tahun, 500 tahun, tidak ada yang tahu kita hidup di alam arwah berapa tahun. Tapi yang jelas bahwa siapa saja yang kenal di alam arwah ini, maka nantinya akan menetes di alam dunia, akan saling mengenal. Ketika di alam arwah ini kita mengenal satu dengan yang lain, maka ketika lahir di alam dunia kita akan saling mengenal. Saling mengenalnya kita di alam dunia yang sudah diawali dari alam arwah ini bisa nanti ada yang hubungannya sebatas teman. Ada yang hubungannya menjadi suami istri, ada yang hubungannya kakak beradik, ada yang hubungannya bapak anak, dan lain sebagainya. Nah, kembali terhadap tradisi ngapati maupun mitoni, bahwasanya kita dianjurkan di dalam kitab suci Al-Quran untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Mendoakan terhadap diri kita, mendoakan terhadap anak cucu kita, baik itu sebelum lahir maupun sesudah lahir. Misalnya dari rangkuman yang sudah kita dapat, yang sudah kita rangkum, misalnya sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam Al-Quran dikatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, Allah, jadikanlah kami berdua, kedua orang tua, tunduk kepada kamu, dan jadikanlah anak cucu kami umat yang tunduk kepada Engkau, Allah. Ini adalah dalil konkret, perintah nyata bahwa kita sebagai manusia
diperintahkan untuk berdoa, mendoakan diri kita, mendoakan anak cucu kita, baik itu anak yang sudah lahir maupun belum lahir. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan begini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami Allah, berikanlah anugerah kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Orang yang tunduk terhadap agama, orang yang solih solihah, dan jadikanlah kami imam atau pimpinan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya bahwa doa ini yang kita sampaikan, yang ada di dalam kitab suci Al-Quran ini, memberikan suatu pemahaman bahwa kita manusia ini diperintahkan untuk berdoa, mendoakan kepada diri kita, kepada istri, kepada keluarga, anak cucu, baik itu anak yang sudah lahir maupun anak yang belum lahir. Nah, maka berbekal dengan itu, bahwa ngapati mitoni sebetulnya secara umum Al-Quran pun memerintahkan kita untuk mendoakan janin yang masih ada di dalam perut atau kandungan ibu yang mengandung tersebut. Bahkan sebelum usia kandungan 4 bulan, mulai sejak awal-awal kehamilan, mungkin dari awal-awal orang tua membuat atau berkumpul, itu sudah ada rentetan doa-doa yang mana doa itu adalah sebagai wasilah atau wahana untuk pembentukan generasi yang solih dan solihah. Lalu kaitannya kenapa ada 4 bulan, ada 7 bulan, bahwa 4 bulan ini begini, bahwa kita di alam kandungan ini ada proses, ada tahapan-tahapannya. Pertama, bahwa 40 hari pertama kita di dalam rahim ibu ini adalah berbentuk sperma atau air. 40 hari awal ibu dan bapak berkumpul. 40 hari yang kedua di dalam hadis sahih dikatakan sesudah dari sperma maka akan berubah menjadi segumpal darah. Jadi kalau kita hitung 80 hari sesudah ayah dan ibu ini berkumpul, maka akan terjadi perubahan di dalam rahim ini yang tadinya sperma akan berubah menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah ini 40 hari ketiga akan berubah lagi menjadi segumpal daging mati yang belum ada nyawanya, belum ada rohnya. Berarti kalau kita hitung 4 kalikan 3 ada 12 atau 120 hari. 120 hari ini kalau kita hitung memakai hitungan bulan, otomatis 12 dibagi 3 akan menjadi 4, artinya 4 bulan. 120 hari dibagi 30 hitungan bulan setiap bulannya, maka akan ketemu menjadi 4 bulan. Nah, ketika usia kandungan 4 bulan di dalam rahim seorang ibu tersebut yang tadinya segumpal daging yang mati, maka ketika sudah berumur 4 bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nyawa terhadap segumpal daging tersebut, ditempeli roh atau ditempeli tanda-tanda kehidupan. Artinya bahwa yang tadinya ada di dalam arwah, di dalam alamul arwah, maka dipindah oleh Allah dengan perintah terhadap malaikat, roh yang ada di alamul arwah ini diambil kemudian ditempelkan terhadap segumpal daging mati itu. Maka kalau kita USG 4 bulan itulah mulai ada tanda-tanda gerak kehidupan di dalam rahim seorang ibu.
Nah, bersamaan dengan itu semua, pemindahan roh dari alamul arwah kepada alam kandungan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat bagi janin itu, mencatat apa? Mencatat untung ruginya, akan mencatat amal perbuatannya, akan mencatat rezekinya, akan mencatat ajalnya. Nah, oleh sebab itu, maka kita dalam 4 bulan ini, ulama sepuh atau kasepuhan-kasepuhan kita mengharapkan dengan adanya ngapati atau 4 bulanan ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mediasi mujahadah atau bacaan-bacaan lain, supaya apa? Supaya janin yang ada di dalam rahim ibu tersebut nanti seandainya ditakdir oleh Allah, maka ditakdirkan menjadi anak yang solih, yang baik amal perbuatannya, yang untung dan banyak rezekinya, yang mulia dunia dan akhiratnya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu maka pentingnya ngapati itu adalah di situ. Kalaupun toh sebetulnya doa-doa kebaikan, mujahadah-mujahadah itu bukan hanya 4 bulan sebetulnya. Sejak mulai dari awal, bahkan ketika orang tua itu berkumpul atau jima, sudah ada doa-doa tertentu di dalam kaitannya, untuk rentetannya adalah di dalam kaitannya untuk membina atau membentuk anak yang solih dan solihah. Nah, selanjutnya bahwa ngapati ataupun mitoni ini adalah tentunya di samping itu mengandung doa, mendoakan kepada janin yang dikandung, mendoakan kepada ibu yang hamil supaya diberikan keselamatan. Bukan hanya mendoakan saja, bukan hanya mujahadah saja, tetapi juga di situ ada perbuatan lain atau amaliyah lain yang namanya sodakoh. Tentu sudah ngapati ini dengan sak pangkat derajat, orang yang mempunyai hajat ini minimal nyuguh, minimal memberikan hidangan dan lain sebagainya. Itu sebagai apa? Bentuk konkret sodakoh. Nah, di dalam kitab Al-Majmu' kaitannya dengan sodakoh ini dikatakan bahwa yustahabbu al-ikthar minas sodakoh indal umuril muhimmah, bahwa disunahkan untuk memperbanyak sodakoh dengan sebanyak-banyaknya ketika menghadapi suatu perkara yang penting. Di antara perkara yang penting ini apa? Yaitu adalah ketika seorang ibu hamil mengandung suatu anak dengan tujuan apa? Ibunya sehat, anaknya sehat, lahir dengan selamat, sempurna zahir dan batinnya, dan lain sebagainya. Nah, juga di dalam kitab Al-Majmu' dikatakan bahwa yustahabbu ayyatasaddaqu bi syai'in amamal hajati mutlaqan, bahwa kita disunahkan untuk sedekah menggunakan sesuatu hal, suatu barang ketika menghadapi suatu kepentingan. Kepentingannya apa ya? Kalau kita ngapati, kita mitoni, tentu tujuan dari sedekah, dari mujahadah dan lain sebagainya itu adalah amamal hajat, karena kita mempunyai hajat, mempunyai niat, mempunyai kebutuhan, mempunyai cita-cita. Cita-citanya apa ya? Cita-citanya adalah ibu yang hamil ini sehat, anaknya sehat, lahir dengan selamat dan lain sebagainya, besar dijadikan anak yang solih, anak yang solihah, maslahat, manfaat dunia dan akhirat, tentu dengan tujuan seperti itu. Nah, dalam kerangka ini semua, maka ngapati dan mitoni ini adalah sesuatu hal yang sebetulnya di dalam ajaran agama secara tidak langsung memang dianjurkan. Dalam rangka apa? Satu, mempunyai nilai mendoakan, baik itu kepada ibu yang hamil, baik itu kepada anak yang dikandung, umumnya kepada keluarga. Yang kedua, mempunyai nilai amaliyah yang dianjurkan oleh agama. Apa itu? Yaitu sedekah menurut qadar imkannya, menurut kemampuannya. Nah, hal ini
bersedekah ketika masa-masa kehamilan ini juga pernah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar, ahli hadis, rujukan ulama-ulama dunia, pendiri mazhab Hambali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam manaqibnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa ketika istrinya Imam Ahmad bin Hambal ini mengandung, Imam Ahmad bin Hambal sodakoh. Dengan tujuan apa? Dengan ditujukan sodakoh ini untuk sarana apa? Sarana atau wasilah minta kepada Allah ibu yang hamil diberikan kesehatan, keselamatan, anak yang dikandung diberikan kesehatan, keselamatan, menjadi anak yang solih, maslahat, manfaat, dan lain sebagainya. Nah, inti yang kita sampaikan bahwa sebetulnya ngapati mitoni ini adalah banyak rujukannya, banyak dasarnya, baik itu dari Al-Quran maupun hadisnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun dengan dasar pengendikan-pengendikan atau dawuh-dawuh dari para ulama yang pedoman, yang dapat dijadikan pendapatnya sebagai pedoman di dalam beragama, termasuk yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Muhadzab, dan juga dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam manaqibnya Imam Ahmad bin Hambal. Kesimpulannya, orang ngapati, orang mitoni, janganlah ragu, mantap saja bahwa amaliyah itu adalah bersandar, bersumber dari kitab segala sumber hukum, yaitu Al-Quran, dengan dalil apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, ditambah dengan dasar-dasar hadisnya Rasulullah dan makalah atau pendapatnya ulama-ulama yang terkenal seperti Imam Ibnul Jauzi dan Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang masyhur, kitab Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab. Demikian kaitannya dengan ngapati dan mitoni. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.